warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Emi Nur Rohmi, guru pendidikan Pancasila di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Ngawi, sekaligus sebagai mahasiswa PBG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023 di LPTK Universitas Muhammadiyah Malang. Nomor induk mahasiswa 2023 1063 1011 498. Pada hari ini, Kamis 30 November 2023 akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 7 pelajaran pendidikan Pancasila. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk pembelajaran kedepannya agar dapat memberikan yang terbaik bagi peserta didik. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kalian masih semangat untuk belajar. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas memimpin doa. Siap, gerak. Berdoa, mulai. Evan, Fitria, Francisco, Gali, kalian adalah generasi penerus bangsa. Kalian nantinya adalah calon pemimpin masa depan. Jadi kalian harus semangat dalam belajar, semangat untuk meraih cita-cita yang tinggi, ya, dengan disiplin, karena disiplin itu adalah kunci kesuksesan. Nah, anak-anak, pada materi yang lalu, kalian telah belajar tentang materi perilaku nilai-nilai dalam Pancasila. Pada hari ini, kita bersama-sama belajar tentang norma atau patuh terhadap norma. Nah, indikator pencapaian tujuan pembelajaran pada hari ini bahwa kalian diharapkan pertama, ya, kalian
kalian mampu memahami macam-macam norma dengan benar. Yang kedua, kalian diharapkan mampu menganalisis pelanggaran norma dan mampu menentukan alternatif solusi dengan tepat. Yang ketiga, kalian diharapkan mampu mematuhi norma yang berlaku dengan baik. Dan yang keempat, kalian diharapkan mampu menerapkan perilaku yang baik sesuai dengan norma yang berlaku. Anak-anak, ini Bu Eni akan menyampaikan materi patuh terhadap norma dalam bentuk PowerPoint. Silakan disimak, ya. Yang kedua adalah norma kesusilaan. Apa norma kesusilaan? Aturan-aturan hidup yang berkaitan dengan istilah kalbu dan suara hati nurani. Jadi, norma yang bersumber dari hati nurani. Bila orang melanggar norma kesusilaan, sanksinya apa? Perasaan bersalah. Jadi menyontek itu adalah perbuatan yang tidak baik. Harusnya kita berbuat apa, nak? Ya, berbuat jujur. Ya, kita pelanggan harus jujur. Tidak boleh menyontek. Tadi adalah pelanggaran terhadap norma apa? Bullying. Awalnya mungkin kamu cuma bercanda, tetapi sikap tersebut menyakiti temanmu dan membuatnya bersedih. Jangan sampai kamu melakukan bullying, karena dapat merusak masa depanmu. Kamu bisa masuk penjara. Lalu, apa yang harus aku lakukan agar tidak membuli? Cobalah pahami tentang kekerasan atau bullying dan dampaknya pada seseorang. Jika kamu membuli, korban akan sedih, depresi, tidak percaya diri, hingga kesehatan. Bullying itu termasuk perbuatan buruk atau baik? Bullying itu apa? Apa nak? Perundungan. Terus? Apa? Penindasan. Ya, penindasan. Bisa berupa ejekan, hinaan, apalagi? Pada kali ini, ya, Bu Eni ingin kalian berdiskusi ya tentang tema bullying. Sebelumnya, anak-anak, kita membagi menjadi 4 kelompok, ya. Nanti masing-masing kelompok akan Bu Eni bagikan LKPD, lembar kegiatan peserta didik. Jadi kalian nanti berdiskusi. Ini kelompok 2, LKPD-nya masing-masing kelompok ada lembar kegiatan peserta didik, yaitu kelompok 1 membahas atau berdiskusi tentang menganalisis perilaku bullying dalam sudut pandang norma kesusilaan dan menentukan alternatif solusi terhadap perilaku bullying. Ya. Untuk kelompok 2, kalian berdiskusi tentang apa? Menganalisis perilaku bullying dalam sudut pandang norma kesopanan dan menentukan alternatif solusi terhadap
Baik. Kelompok 4 berdiskusi tentang analisis perilaku bullying dalam sudut pandang norma agama dan menemukan solusi terhadap perilaku bullying. Coba sekarang kalian susun hasil laporan diskusi. Terus kemudian kalian membuat laporan nantinya untuk dipresentasikan di depan kelas memakai PowerPoint, ya, memakai aplikasi Canva, ya kan? Karena kalian sudah belajar ya aplikasi Canva, sehingga nanti dalam mempresentasikan laporan hasil diskusi kalian memakai PowerPoint di depan kelas. Ya, oke. Coba sekarang kalian susun laporan hasil diskusi kalian. Nanti bergantian masing-masing kelompok mempresentasikan laporan hasil diskusi masing-masing. Silakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu menganalisis perilaku bullying dari sudut pandang norma kesusilaan. Bullying adalah perilaku agresif yang dilakukan seorang atau sekelompok orang terhadap individu lain yang memiliki tujuan untuk menyakiti, merendahkan, atau mengintimidasi. Dalam sudut pandang norma kesusilaan, bullying dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip etika dan moral yang mengatur hubungan antar individu. Membuli adalah jelas pelanggaran norma kesusilaan, karena apapun perbuatan yang bertentangan dengan hati nurani adalah pelanggaran norma kesusilaan. Alternatif solusi agar tidak terjadi perilaku bullying, maka setiap orang harus memiliki prinsip-prinsip moral berperilaku yang baik dan adil terhadap orang lain. Masyarakat, keluarga, dan lembaga pendidikan harus mengajarkan nilai-nilai etika, empati, dan kesusilaan kepada individu agar mereka dapat menghindari dan melawan perilaku ini. Apakah ada yang ditanyakan? Apa sanksi perilaku bullying dalam sudut pandang norma kesusilaan? Sanksi perilaku bullying yaitu merasa bersalah, merasa takut, hati yang tidak tenang, dan menyesal. Ya, benar anak-anak? Apakah ada lagi? Jika tidak ada, sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum
menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu menganalisis perilaku bullying dari sudut pandang norma kesopanan. Membuli adalah perbuatan yang melanggar aturan-aturan dasar etika sosial. Dalam masyarakat yang beradab, kita diajarkan untuk berperilaku yang baik dan menghormati orang lain. Melibatkan diri dalam bullying adalah tindakan yang tidak sopan dan tidak pantas, karena merendahkan dan merugikan orang lain secara psikis maupun fisik. Norma kesopanan mencakup tata krama, etika, dan perilaku yang sesuai dalam interaksi sosial, dan perilaku bullying tidak sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Norma kesopanan, solusi supaya tidak terjadi perilaku bullying adalah menanamkan prinsip sopan santun sejak dini dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Upaya untuk mengatasi bullying biasanya mencakup pendidikan tentang tata krama, etika, dan empati sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan hubungan sosial yang lebih baik. Menjadi tanggung jawab semua pihak untuk memanfaatkan dan menciptakan lingkungan yang aman, hormat, dan adil bagi semua orang. Dari sini apakah ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya? Saya, apa saja yang didapat ketika melanggar norma kesopanan? Dicemooh atau dikucilkan oleh masyarakat. Oh ya, jadi pelanggaran terhadap norma kesopanan tadi, maka sanksinya apa tadi? Dicemooh atau dikucilkan. Betul anak-anak? Dari sini ada apakah ada yang bertanya lagi? Apa fungsi norma kesopanan? Fungsinya untuk menciptakan suasana yang selaras dalam sebuah kelompok masyarakat sehingga tercipta rasa yang nyaman dan tentram dalam kehidupan sosial atau masyarakat. Ya, benar anak-anak? Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus pada kelompok kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu menganalisis perilaku bullying dari sudut pandang norma hukum. Menurut diskusi dari kelompok kami, perilaku bullying adalah termasuk pelanggaran terhadap tata tertib sekolah dan termasuk pelanggaran terhadap norma hukum. Norma hukum itu sendiri pengertiannya adalah aturan yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari aturan yang dibuat oleh negara. Sanksi yang melanggar norma hukum akan mendapat sanksi yang tegas seperti penjara, kurungan, dan denda. Perilaku bullying harus mendapat sanksi yang tepat, karena kalau dibiarkan alternatif solusi supaya tidak terjadi perilaku bullying adalah dengan menanamkan budi pekerti yang baik, menanamkan pendidikan karakter mulai dari lingkungan keluarga. Sekolah harus memiliki kebijakan tindakan disiplin yang konsisten untuk mengatasi kasus bullying. Ini mencakup sanksi yang sesuai dan perbuatan yang digunakan untuk pelaku. Menjadi tanggung jawab bersama agar keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat semua harus saling mendukung demi upaya lingkungan yang aman. ada ditanyakan apa sanksi dari norma hukum? Mendapat sanksi seperti penjara, kurungan, dan denda. Ya, benar anak-anak? Nah, Jadi sanksi norma hukum tadi adalah mendapatkan hukuman berupa kurungan, penjara, denda, ya seperti itu. ada pertanyaan lain? Saya, apa fungsi dari norma hukum? Fungsi norma hukum untuk mengatur kehidupan masyarakat supaya aman dan tertib. Ya, untuk mengatur kehidupan masyarakat supaya aman dan tertib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok kami yaitu menganalisis perilaku bullying dalam sudut pandang norma agama dan
perbuatan yang dilarang oleh agama, termasuk perbuatan yang merendahkan orang lain, berperilaku jahat, dan tidak menzalimi orang lain. Di dalam agama Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah jelas melarang saling mengolok, menghina, apalagi menyakiti secara fisik kepada sesama. Bagaimana dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat supaya tidak terjadi perilaku ini, maka pada menanamkan nilai-nilai keagamaan dan akhlak. Jika orang taat pada agama, takut terhadap dosa, maka seseorang tidak akan melakukan tindakan seperti itu. Ya. Ditanyakan, Ada yang tanya? Saya, apa sanksi norma agama? akan mendapatkan dosa dan balasan di akhirat. Akan mendapatkan dosa dan balasan akhirat. Ya, benar anak-anak? Yang ingin ditanyakan lagi, Saya, apa fungsi dari norma agama? mengatur hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa sebagai panduan hidup. Ya, benar anak-anak? Saya ingin ditanyakan lagi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus pada kelompok 4. Kalian sudah mulai dari awal ya berdiskusi, kemudian kalian membuat laporan hasil diskusi kalian, bahkan kalian juga bisa menampilkan dengan PowerPoint memakai aplikasi Canva. Ini Bu Emi tanya ini. Apa yang kalian dapatkan ya? Manfaat apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran kali ini? Memahami norma. Ya, memahami norma. Apalagi? Mendapatkan manfaat. Ya, mendapatkan wawasan, ya, wawasan. Terus mendapatkan ilmu tambahan, terutama keterampilan membuat ya aplikasi Canva, PowerPoint, aplikasi Canva. Kalian telah belajar aplikasi PowerPoint, jadi itu juga menambah skill atau keterampilan kalian untuk kreatif, gitu ya. Ya, jadi ini adalah pembelajaran yang menyenangkan, ya. Ya, alhamdulillah. Baik anak-anak, coba mari kita simpulkan. Bu Emi ingin kita bersama-sama menyimpulkan materi pembelajaran hari ini. Tadi kita belajar tentang apa, nak? Norma. Norma itu apa? Aturan atau ketentuan ya yang berlaku ya dalam masyarakat untuk menciptakan kedamaian ya, ketertiban ya. Terus kemudian norma itu ada berapa? Apa aja? Ya. Apa yang dimaksud dengan norma kesusilaan? aturan yang bersumber dari hati manusia. Aturan yang bersumber dari hati nurani manusia. Ya, pinter. Apa yang dimaksud dengan norma kesopanan? Aturan yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari tata perlakuan atau norma kebiasaan dalam masyarakat. Untuk mengetahui bagaimana kepahaman kalian terhadap materi, maka Bu Emi akan memberi asesmen formatif atau tulis nama di pojok kanan atas ya. Baik anak-anak, kalian telah menyelesaikan asesmen formatif pada
pada pembelajaran kali ini. Nah, ini untuk pekan depan, Bu Emi kasih tugas kalian yaitu membaca terlebih dahulu materi yang akan datang, ya. Belajar dulu materi yang akan datang, yaitu materi perwujudan atau implementasi perilaku yang sesuai dengan norma di lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan di lingkungan bangsa dan negara. Ya, belajar terlebih dahulu ya, supaya nanti pada pertemuan yang akan datang kalian akan lebih paham. Oke? Baik anak-anak ya. Tadi kita sudah belajar bersama-sama dan Bu Emi senang sekali kalian bersemangat melaksanakan pembelajaran hari ini dan kalian tadi sudah bisa menampilkan atau mempresentasikan hasil diskusi masing-masing kelompok. Karena waktunya sudah habis, maka pembelajaran hari ini kita akhiri. Silakan ketua kelas menutup pembelajaran hari ini dengan doa. Mari kita tutup pelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anak, tetap semangat dalam belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.